multimedia dan dilanjut oleh Pak Chris. Shalom Jemaat Tuhan. Berikut informasi kegiatan gereja selama sepekan. Hari Jumat 26 Juli diadakan Fellowship Night. Kami mengundang seluruh pekerja dan jemaat untuk sama-sama hadir pada pukul 18.30. Ibadah Raya Minggu 28 Juli dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho. Dan juga ibadah anak sekolah minggu pada pukul 10. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk para musisi surgawi kita. Shalom, happy Sunday, selamat hari Minggu. Puji Tuhan ya, sukacita sekali nih pada hari Minggu ini. Ini karena kebaikan Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Pak Eko dan Ibu. Terima kasih sudah datang ke GBLA. Salam kenal dari kami seluruh jemaat dan pagi. Saya ingin tampilkan report pembacaan Alkitab bulan Juli di minggu ketiga. Juga ingin menegaskan pengumuman hari Jumat ada fellowship biasa di Jumat terakhir di tiap bulannya, Fellowship Night. Kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk bisa hadir, terutama untuk para pekerja dan para pelayan Tuhan untuk bisa turut serta. Dan juga ibadah hari Minggu dilayani oleh Bapak Gembala dan juga disertai oleh sekolah minggu. Kemudian bootcamp kategori drum setelah ibadah ini nanti pukul 12 akan kita mulai, yang dibimbing oleh Koko Ferdinand. Ya, Mimin nyepantun nih Mim. Jalan ke Bablan beli kemeja. Kemejanya modelnya ketat. Anak Tuhan pergi ke gereja, pulangnya membawa berkat. Puji Tuhan, baru sekarang jago. Setiap minggu dia siapin pantun buat jemaat. Puji nama Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Kita mau saat teduh sebentar. Termulialah Engkau Tuhan, Anak Allah yang hidup, Yesus anak dari satu-satunya pengharapan dalam hidup kami, satu-satunya kepercayaan dalam hidup kami, satu-satunya perlindungan yang tidak menakutkan adalah Engkau Yesus. Pagi hari ini kami mau memuji Engkau Tuhan. Biar mulut kami penuh dengan setiap pujian untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan.
hari kami jatuh cinta sama Tuhan, sebab karya-Mu Tuhan. Syukur Bapak, terima kasih. Kami membawa sejuta rasa di jiwa. Kami membawa sejuta rasa di hati kami. Syukur Bapak. Sejuta rasa di jiwa, rindukan padamu Bapa. Aku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Dari hati lembut katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan padamu Bapa. Izinkan untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Izinkan ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan padamu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Hanya pribadi-Mu Bapa. Menyembah, hatiku milik-Mu lebih lagi. Sejuta rasa di jiwa, rindukan padamu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, Bapa. Menyembah dengan apa yang ku punya. Lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Hatiku milik-Mu, hatiku milik-Mu seutuhnya. Hatiku milik-Mu seutuhnya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini Bapa. Apapun keadaan kami bersyukur karena hati kami milik-Mu seutuhnya Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Engkau Allah yang memelihara setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami Bapa untuk firman-Mu, untuk kisah di mana kami boleh belajar akan pribadi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, Roh Kudus mampukan kami menerima berita firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya, pagi hari ini senang jumpa kembali dengan saudara. Tapi sebelum saya share firman Tuhan saudara, kita kedatangan hari ini
saudara yang selama ini Bapak Ibu sekalian sebetulnya mensupport beliau di dalam misi ya. Sebagaimana seperti yang pernah saya sampaikan bahwa GB Live ini kita mensupport untuk kegiatan-kegiatan misi ya. Salah satunya juga kita memberikan secara rutin untuk 2 jemaat perintisan di wilayah Bekasi, saudara. Di luar itu juga saya menaburkan untuk kita bilangnya global misi ya, yang biasa dikoordinasi oleh Bapak Pendeta Andreas yang gerejanya itu di GB Harapan Baru. Yang minggu lalu saya melayani 3 kali di sana ya. Harapan Baru yang saudara bisa lihat di dekat stasiun Cakung tuh kereta ya, yang ada satu deret, ada beberapa gereja. Nah, beliau waktu itu mungkin sekitar setahun yang lalu menyampaikan kepada saya, mau nggak terlibat juga di dalam misi. Ini ada satu suku di Thailand, saudara, namanya suku Isan ya, dan ada misionaris yang dikirim ke sana. Nah, pagi hari ini kita kedatangan misionarisnya, saudara, namanya Pak Eko beserta istrinya Ibu Mayang, saudara, dan juga tadi dengan 2 anak dan 1 keponakannya lagi sekolah minggu di atas. Dan kita mau dengar kisah-kisah apa yang beliau sudah jalani dan lalui selama di Thailand. Nanti lebih banyak biar kita dengar, saudara. Harapan saya dari kesaksian ini, saudara dan saya kembali diingatkan bahwa kita nggak selamat sendirian. Kalau bisa kita selamat itu kita ajak orang-orang lain, saudara ya. Kita kabarkan berita Injil, karena Injil bukan hanya supaya saudara yang nggak bisa makan punya makan ya, yang ngekos bisa punya rumah gitu ya. Tapi lebih daripada itu, firman Tuhan bilang, kalaupun hari ini kita menderita, saudara, bahwa kemuliaan yang Yesus siapkan buat kita itu jauh lebih besar daripada penderitaan zaman ini, saudara ya. Saudara exciting untuk mendengarkannya ya. Haleluya. Ya, boleh kasih tepuk tangan buat Michael. Saya undang Michael untuk berdoa. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami bisa tiba di sini, di gereja ini yang luar biasa. Saya lihat di sini semangatnya luar biasa, hatinya luar biasa. Kami datang sini diberkati dengan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pastor Junianto yang sudah beri kesempatan bagi kami bisa men-sharingkan pelayanan misi kami untuk menjaga satu suku yang masih terabaikan. Suku yang masih terabaikan itu di mana suku itu kekristenan masih di bawah 2% dan belum ada gereja mandiri yang mereka bisa dirikan untuk menolong suku itu sendiri banyak dimenangkan. Ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua atas semua dukungan sampai saat ini, baik dukungan doa, dana, dan perhatiannya kami sungguh bersyukur. Terima kasih, itu sangat berarti bagi kami, juga berarti bagi jiwa-jiwa di sana yang belum mengenal Injil. Ada amin? Puji Tuhan, terima kasih. Ya, tak kenal maka tak sayang. Makanya saya ingin disayang oleh Bapak Ibu semua di sini. Ya, perkenalkan nama saya Immanuel Eko. Ya, dipanggil dengan Eko. Masuk Pak Eko. Ya. Istri saya Mayang Purbosari, dipanggil Mayang. Kami punya 2 orang anak. Yang pertama adalah Lufna Maiko Prudensia, umurnya sekarang 10 tahun. Dia baru masuk kelas 6. Lalu selanjutnya Lovi Emma Pesensia atau Emma, baru umur 5 tahun ya. Dan puji Tuhan kami akan menjadi berlima. Dari istri saya sedang mengandung umur bulan kelima. Jadi tolong doakan ya. Ini ayat panggilan kami di mana Tuhan mengatakan 1 Korintus 3 ayat 16, aku memberi menabur tapi Apolos yang menumbuhkan dan Tuhan yang menanam, mengairi, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Jadi kami rupanya punya panggilan yang Tuhan kasih secara pribadi, saya dan istri saya. Jadi sedikit kesaksian panggilan kami. Saya dan istri dulu bekerja seperti Bapak Ibu semua, bekerja seperti Bapak Ibu semua. Saya di perusahaan terakhir itu hampir 20 tahun di Sudirman di Jakarta. Istri saya juga bekerja di Gajah Mada, dan rupanya Tuhan izinkan banyak hal yang terjadi dalam diri kami. Kami udah mengalami yang namanya masalah penyakit,
masalah ekonomi, masalah keharmonisan rumah tangga, itu Tuhan izinkan semua selama 5 tahun. Tuhan izinkan. Anak saya Maiko lahir, dokter vonis bahwa dia punya alergi berat, alergi susu dan turunannya. Susu dan turunannya ya keju, ya coklat, segala macam mengandung susu, dan alergi seafood, bahkan parahnya alergi obat. Jadi karena dia punya alergi yang berat, cuaca berubah dikit kambuh, salah makan dikit kambuh. Jadi dia tiap minggu itu kami harus bawa dia ke dokter. Bahkan selama 5 tahun, tiap tahun dia masuk rumah sakit, dia dirawat. Bahkan pernah dalam 1 tahun 2 kali dia di rumah sakit. Itu sungguh membuat kami kami berdoa, kami bilang Tuhan tolong, dan itu sungguh membuat kami agak terguncang lah. Nah, belum sampai situ istri saya mengalami GERD, asam lambung akut. Ya Bapak Ibu mungkin bilang ini sekarang udah booming juga penyakit ini, dimana kalau saat itu lagi kambuh itu udah kayak mau mati lah. Itu asam lambung menekan jantung, menekan paru-paru, menekan saraf, menekan semua, jadi macam-macam masalah. Itu selama 1,5 tahun. Nah, penyakit-penyakit yang berkesinambungan ini akhirnya mempengaruhi kehidupan kami, termasuk masalah ekonomi. Meskipun di perusahaan saya waktu itu menjamin kesehatan, tapi itu juga akhirnya tidak cukup. Belum sampai situ, akhirnya setelah menyangkut masalah ekonomi, akhirnya menyangkut masalah keharmonisan rumah tangga, saling menyalahkan satu sama lain, saling menyesali satu sama lain. Itu bayangkan ya, di dalam satu keluarga udah punya rasa menyesali satu sama lain, menyalahkan satu sama lain, itu udah kayak di neraka ya kalau dibilang gitu. Ya, tapi itu Tuhan izinkan. Sampai suatu titik Tuhan sadarkan saya dan istri saya bahwa kami harus bertobat. Kenapa? Karena selama ini kami mengandalkan pekerjaan kami, mengandalkan kepintaran kami, pendidikan kami, mengandalkan pengalaman kami, sehingga kami lupa kami punya Tuhan, lupa meluangkan waktu untuk sharing sama Tuhan tiap pagi, merenungkan, mendengarkan suaranya melalui firman Tuhan. Meskipun dari muda saya melayani Tuhan, tapi itu tidak cukup rupanya ya. Dan akhirnya Tuhan sadarkan, kami bertobat sungguh-sungguh saat itu, dan kami mau minta ampun, kami bertobat Tuhan. Dan di saat itu juga Tuhan ingatkan, rupanya saya dan istri saya punya panggilan sebelum kami nikah untuk melayani. Istri saya waktu lulus kuliah, dia punya kerinduan sangat untuk sekolah teologi ya, untuk jadi hamba Tuhan. Tapi dia mendapat nasihat atau saran dari beberapa keluarganya, bahkan tantenya juga hamba Tuhan, kamu yakin? Jangan sampai kamu pelarian gitu. Akhirnya dia ambil jurusan PR gitu. Dan saya juga dari awal memang punya kerinduan yang sungguh untuk melayani Tuhan. Tapi saya pikir pas banyak pertimbangan juga, biasanya kalau bapak-bapak orang tua kadang-kadang pikir kamu nanti makan apa, terus lebih baik kamu pilih yang ini supaya hidupmu, keluargamu tercukupi. Saya mengambil ekonomi dan melanjutkan ke sistem informasi. Tapi rupanya kami baru sadar, rupanya saya dan istri saya pernah punya panggilan. Dan satu hal yang kami yakini Bapak Ibu, sekali Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Seperti Yunus, saat Tuhan memanggil dia, meskipun dia kabur ke ujung dunia, ke ujung-ujung bahkan sampai ke dalam lautan, Tuhan kejar, Tuhan panggil lagi. Itu yang kami alami. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk berhenti, resign dari pekerjaan. Lalu kami memutuskan untuk ikut training misionaris, dan kami diperlengkapi untuk menjadi seorang misionaris. Dan Tuhan itu berjalannya dengan waktu, Tuhan juga tunjukkan kami bahwa kami diberi panggilan untuk menjangkau satu suku di Thailand. Tadi saya sebutkan suku Isan. Suku Isan ini adalah ini negara Thailand ya. Negara Thailand profilnya Bapak Ibu. Di situ ada populasinya 71.500.000, dan kita lihat di situ kekristenan cuma 1,8. Itu seluruh Thailand. Padahal 200 tahun yang lalu misionaris sudah masuk. Buddha itu 80% lebih. Bahkan kalau kita lihat di situ Muslimnya malah lebih tinggi, 4,5. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kasihan kalau di hati kami melihat, ya ampun kasihan sekali Thailand. Padahal Thailand ini negara yang bebas kalau dibilangnya.
negara yang demokratis, tapi mereka belum mengenal Tuhan yang dengan kebebasan itu mereka tidak bisa mengambil keputusan untuk mencari Tuhan yang benar. Karena mereka banyak yang belum mendengar Injil, belum mengenal Yesus. Akhirnya kami yakin bahwa kami akan dipanggil ke sana. Ya, Thailand ini atau Muang Thai, orang Thailand biasa menyebut negaranya itu bukan Thailand, tapi mereka menyebut negaranya Muang Thai. Ya. Dan juga kalau Bangkok ya, ibu kota negaranya, dia tidak menyebut ibu kota negaranya itu Bangkok, tapi mereka menyebutnya Krung Thep Mahanakhon. Jadi memang bangsa Thailand ini Bapak Ibu, mereka itu bangga dengan negaranya. Karena kita pernah dengar mungkin dari sejarah waktu kita masih sekolah, negara Thailand ini negara satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum pernah dijajah oleh Barat ya. Jadi mereka begitu bangganya sehingga sedikit yang mau belajar bahasa Inggris. Jadi di situ salah satu tantangan kami harus belajar bahasa Thailand supaya mereka semua bisa mengenal Injil. Nah, gitu. Selanjutnya silakan. Ya, kenapa Thailand? Kenapa nggak yang lain? Ya tadi saya sebutkan. Sebelumnya memang kami sudah pernah ke Thailand, kami bisa melihat kehidupan mereka seperti apa. Nah, Thailand ini dikenal juga dengan negara 1000 kuil. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa dihitung jari kalau Bapak Ibu sudah pernah sana atau mau ke sana ke Thailand mau liburan, bisa dihitung jari yang namanya objek wisata mereka itu yang bukan kuil. Hampir semua kuil, situs-situs Buddha, hampir semua. Dan itu mendatangkan devisa negara yang luar biasa. Itu membuat mereka semakin kuat dalam budaya Thailand mereka. Bahkan Buddha ini adalah agama sah, agama resmi anggota kerajaan. Nah, itu tanda pertama bahwa di setiap kecamatan, di setiap desa itu pasti ada kuil, satu minimal. Di setiap desa ya. Sehingga kita bisa lihat lah. Dan bahkan tadi saya katakan bahwa di kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor swasta, gedung-gedung tinggi, pusat perbelanjaan mall itu depannya biasanya selalu ada sesajen, sesembahan, selalu ada. Itu hal yang pertama bahwa mereka sudah istilahnya mereka sudah dikuasai oleh budaya Buddha, kepercayaan Buddha. Dan yang kedua adalah siapa yang nggak kenal Thailand sekarang ini? Kurang bebas apa sih di Thailand? Ya, LGBT. Thailand bukan cuma terkenal di Asia tapi di seluruh dunia. Orang yang mau operasi plastik merubah kelaminnya ke Thailand itu maju sekali itu untuk medis dalam hal mengubah gender. Nah, Bapak Ibu, kita tahu gender itu ada dua ya, pria dan wanita. Kalau di Thailand itu pemerintah mengakui di Thailand itu ada 18 gender. Kok bisa ya? Nanti Bapak Ibu kalau nggak percaya bisa googling ya. Sekarang juga boleh googling ya. Jadi mereka menggolongkan gender itu berdasarkan hasrat mereka kepada seorang lain. Jadi dia lebih suka dengan orang yang misalnya saya misalnya suka dengan seorang pria yang feminim, itu gender sendiri. Suka dengan pria yang maskulin, itu gender sendiri. Begitu juga sebaliknya dan begitu sampai akhirnya jadi banyak. Jadi kita bisa lihat ya, luar biasa. Dan Bapak Ibu mungkin sudah mendengar bahwa undang-undang yang melegalkan ganja itu sudah mulai jadi ganja itu udah bebas di sana. Dan satu hal lagi, undang-undang pernikahan LGBT satu-satunya di Asia. Yang pertama, undang-undang melegalkan pernikahan LGBT. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat Sodom dan Gomora ada di sana. Sodom dan Gomora ada di sana saat ini. Apakah kita mau biarkan mereka? Mereka sudah begitu terbuka pikirannya, tapi mereka memberi pikiran dan hati mereka kepada kebebasan yang gak jelas. Yang akhirnya mereka menikmati kebebasan itu, tapi saat mereka dipanggil Tuhan, mereka akan lari kemana? Ya, makanya itu. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat ada anak-anak panti asuhan. Apa hubungannya dengan panti asuhan? Salah satu keluarga misionaris kami juga yang di Thailand, mereka melayani sebagai volunteer di panti asuhan. Mereka katakan bahwa di panti asuhan itu
banyak anak-anak yang bukan karena nggak punya ayah dan ibu, tapi karena ayah dan ibunya tidak mau bertanggung jawab. Karena kebebasan itu, akibat kebebasan itu akhirnya mereka memiliki anak dan mereka nggak mau bertanggung jawab, langsung main serahkan aja ke panti asuhan. Jadi anak-anak bayangin dari kecil aja mereka udah nggak punya sosok orang tua, tidak punya sosok panutan yang benar ya. Ini yang menjadi kami menjadi panggilan bagi kami, bahwa mereka sangat membutuhkan. Dari segala segi mereka udah deh enggak. Ya. Selanjutnya ya, suku Isan Tai ini adalah suku yang asal muasalnya nenek moyang itu dari Laos. Jadi zaman dulu mereka tuh ada beberapa golongan ini, suku ini diusir ke Thailand, ke daratan Thailand. Akhirnya mereka menjadi suku Isan yang ada di Thailand. Makanya ada kemiripan antara bahasa suku Isan ini dengan bahasa Laos, dan juga makanannya juga mirip. Nah, suku Isan ini adalah suku kedua terbesar di Thailand. Ya, suku kedua terbesar di Thailand. Ya, selanjutnya ya kami tahun lalu sudah memulai pelayanan di sana, yaitu di provinsi Amnat Charun. Amnat Charun ini provinsi terkecil dari 20 provinsi dari suku Isan ini. Di situ dari satu provinsi cuma ada 17 gereja. Satu provinsi cuma ada 17 gereja. Jadi saat kami ikut melayani penginjilan kepada mereka ke desa-desa, saat kita bertemu orang Kristen, salah satu orang Kristen di Thailand, pas tahu kami orang Kristen menginjili, dia lari keluar, buka pintu, langsung peluk. Padahal nggak kenal tuh, kami tinggal tuh ada puluhan kilometer. Orang Kristen ya, puji Tuhan. Langsung tanya, begitu senangnya. Nah, terus ibu selama ini gerejanya bergereja di mana? Di Bangkok. Bayangin Bangkok dengan Amnat Charun itu 12 jam perjalanan. Dan jadi selama ini gereja di sini di sini di mana? Kami akhirnya ya ke provinsi lain yang terdekat. Jadi orang Kristen di sana itu begitu haus, begitu rindunya memiliki komunitas sesama orang percaya di sana. Dan ada satu ibu yang bekerja di satu gereja mitra kami di sana. Satu ibu dia naik motor tiap hari minggu pagi-pagi, dia mesti bawa naik motor ke gereja itu 40 km tiap hari minggu. Jadi memang haus. Kami bisa melihat di mana yang namanya ladang sedang menguning, tapi bekerja sedikit. Itu ada di suku Isan. Selanjutnya, ya ini pelayanan kami selama di sana. Kami ikut menginjili ke desa-desa, membagikan traktat, bahkan memuridkan orang-orang yang sudah percaya di sana. Dan kami juga bermitra lokal dengan gereja lokal di sana. Dan juga kami juga memakai platform untuk menginjili melalui belajar bahasa Inggris, mengajari bahasa Inggris dan belajar musik. Selanjutnya, ya ini beberapa pelayanan kami, anak-anak sekolah minggu. Selanjutnya saya ingin istri saya atau mantan pacar saya untuk ikut bangkit ke depan sini, sama-sama berbagi beban misi kami kepada Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu, silakan lanjutkan. Ini kegiatan kami bersama gereja lokal. Kami pastinya selama 6 bulan belum bisa berbahasa Thailand dengan baik. Nah, bahasa Thailand itu sangat rumit, membuat kita sakit kepala dan mual kalau kita belajar. Jadi, tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan satu kepekaan, yaitu mungkin bahasa Thailand itu ada 5 tone, 5 nada. Jadi dalam 5 nada satu kata itu artinya berbeda. Satu contoh saya berikan. Ini yang paling pertama saya pelajari karena ini sangat riskan ya kalau saya sebutkan salah. Ma itu artinya sini. Kalau saya panggil anak saya ma, ma, kesini, mari kesini. Tapi ma itu juga kalau kita tone tinggi, ma itu artinya kuda. Nah, tapi kalau tone rendah, ma itu artinya anjing. Jadi Bapak Ibu kalau saya panggil Emma kesini, Emma ma, nah Bapak Ibu bisa artikan Emma anjing. Nah itu bisa berbahaya. Itu yang membuat terutama saya ini agak takut ngomong. Bilang Tuhan, udahlah saya diam aja. Nah setiap kali orang ngomong saya bilangnya K.
K, kan K itu untuk perempuan arti iya, oke, K atau oke. Mereka tahu oke. Nah, kalau jadi saya takut untuk berbicara, tapi Tuhan beri kami kepekaan, yaitu kita pintar cepat mendengar. Jadi kita mengerti kalau mereka ngomong, tetapi kita takut ngomong. Memang Tuhan tahu itu. Saya takut salah seperti itu, karena kita nggak mau menjadi batu sandungan untuk mereka seperti itu. Jadi itu salah satu yang terberat buat kami, yaitu dari segi bahasa. Kalau dari lingkungan dan makanan itu sama seperti Indonesia, seperti di Jawa itu kami bisa, puji Tuhan, bisa beradaptasi dengan baik dengan anak-anak juga. Tapi bahasa itulah nomor satu yang memang kami susah. Maka itu kami bersyukur ada satu gereja lokal yang mempunyai satu orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi hanya satu orang, yaitu guru mengajar kami, namanya Acan. Acan itu guru, kami panggil Acan. Dia satu-satunya. Jadi kalau nggak ada dia kami ini bingung. Tapi puji Tuhan sekarang sudah modern ya, ada Google Translate. Nah itulah andalan kami kalau Acan tidak bersama dengan kami seperti itu. Nah bersama mereka kami ikut pembagian traktat penginjilan itu satu minggu satu kali. Next. Lalu kami mencoba untuk masuk melalui bahasa Inggris. Anak-anak di sana itu sampai kelas SMA Inggrisnya masih sangat datar, standar ya. Kalau di kita anak TK sudah cascistus bahasa Inggris di sana, jadi kemampuan kita ini sangat dibutuhkan di sana dalam hal bahasa Inggris. Buat mereka sangat berarti, mereka sangat tertinggal. Mungkin di kota ya, tetapi di desa sangat tertinggal Bapak Ibu. Mereka tidak di sekolah besar aja, sekolah umum itu nggak ada guru bahasa Inggris seperti itu. Jadi memang sangat tertinggal. Berikutnya. Nah ini Acan kami yang pakai baju putih, ini kami belajar bahasa lokal seminggu 5 kali. Ya dalam 6 bulan sudah bisalah saya pergi ke pasar begitu. Nah puji Tuhannya anak saya yang pertama ya, karena dia anak-anak dia lebih cepat ya. Saya suka dibohongin soal uang, tapi karena dia lebih cepat saya kakak ayo itu berapa gitu dia. Jadi memang itu Tuhan perlengkapi kami dengan anak kami itu supaya kalau kita kan sudah tua agak-agak susah ya Bapak Ibu ya. Jadi kami bersyukur ada anak kami. Jadi itulah puji Tuhan dengan belajar bahasa. Ya berikutnya, nah ini adalah Sabtu Ceria. Di sana tidak hanya menginjili mereka, mereka akan datang mengirim anak-anaknya ke gereja. Tetapi mereka semua masih Buddha. Nah mereka mau datang, mau dengar firman Tuhan, dikasih makan, dikasih snack, main game. Tetapi mereka belum percaya Tuhan Yesus. Tapi inilah salah satu cara yang paling efektif menjangkau anak-anak seperti itu. Berikutnya, nah ini ikut pemuritan, walaupun kami belum mengerti, tapi kami belajar saja terus bersama mereka. Berikutnya, nah ini adalah kendala kami yang pertama. 6 bulan di sana kami memakai visa turis. Kami belum bisa mendapatkan visa jangka panjang. Seharusnya di Thailand itu 2 bulan sudah dideport. Tapi karena kasih karunia Tuhan 6 kali melewati perbatasan Thailand Laos, Tuhan mengizinkan kami untuk bisa lewat, dan kami bersyukur. Dan saat ini kami sedang doakan ini, dan puji Tuhan tanggal 5 nanti kami akan kembali, 5 Agustus kami akan kembali ke Thailand dengan visa jangka panjang yang akan disponsori itu oleh salah satu PGI di Thailand. Puji Tuhan. Setelah kami doakan, berkat doa Bapak Ibu semua, kita semua mendoakan, ini sudah Tuhan bukakan. Puji Tuhan, terima kasih. Berikutnya, nah ini adalah kegiatan kami selama 10 bulan hampir kami di Indonesia saat ini bersama gereja-gereja pendukung kami, salah satunya gereja di GBI Live ini bersama dengan gereja GBI Harapan Baru. Kami berterima kasih. Nah berikutnya, nah ini adalah tantangan seperti tadi, aturan imigrasi yang ketat untuk legal visa, lalu kendala bahasa dan juga kepercayaan Buddha. Nah peluangnya adaptasi lingkungan, cuaca baik, makanan baik, dan orang suku bisa terbuka. Lalu pemerintah tidak menghambat penginjilan, dan juga kerja sama dengan gereja lokal yang kami ada saat ini. Berikutnya, nah ini adalah provinsi yang baru yang akan kami datangi, yaitu Dontani. Kurang lebih sama sekitar 10 jam, tapi ini lebih ke kota karena kami harus bersama dengan PGI di sana dulu 1 tahun untuk belajar bahasa. Berikutnya, ini adalah firman Tuhan yang menguatkan kami, tuh karena kami orang biasa Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu. Kami tidak sanggup dengan sendiri, tapi kami tahu bahwa kuasa itu datangnya hanya daripada Tuhan, dan tidak hanya dari diri kami sendiri, tapi dari pendukung kami yang
yang berdoa buat kami ya. Kami sekarang akan berlima. Kalau berpikir kembali saya udah kita di Indonesia saja. Ini adalah zona nyaman kita. Tetapi kalau masih ada hati yang Tuhan berikan untuk kami melayani di sana, Bapak Ibu, mereka mati tanpa kenal Tuhan. Banyak yang mati tanpa kenal Tuhan, ribuan. Indonesia dapat misionaris itu ribuan dari Amerika, dari Korea datang ke Indonesia, ke pelosok negeri Indonesia. Di Thailand hanya sedikit, jarang ada yang mau ke sana. Jadi ini adalah tugas kami bersama dengan Bapak Ibu. Tolong doakan kami terus bahwa pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Kapun Kak. Terima kasih. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka firman Tuhan di Matius pasal ke-28. Singkat saja, Matius 28 ayat 17 sampai ayat yang ke-20 saya bacakan buat saudara. Matius 28 ayat 17 sampai 20. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu sekalian, kita perlu merenungkan dan bertanya kepada diri sendiri bahwa apa kira-kira goal hidup kita ketika kita ada di dunia ini. Semua saudara dan saya, kita semua sama ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, we are try to meet our needs. Kita coba berusaha memenuhi kebutuhan kita. Ada yang bilang lagi, we are trying to making money. Ya, kita berusaha untuk cetak uang, gitu ya, untuk dapat uang. Demikian juga dengan apa yang semua orang lakukan, termasuk misionaris, saudara. Karena misionaris itu bukan hanya dia membutuhkan doa, tetapi misionaris juga membutuhkan hal-hal yang sama kayak kita butuhkan, yaitu bisa hidup sehari-hari. Nah, tahukah saudara bahwa Pak Eko dan Ibu Mayang itu melakukan misionaris di wilayah suku Isan di Thailand. Saya melakukan ini di wilayah Harapan Indah Bekasi. Dan Bapak Ibu sekalian ini adalah supporternya. Tetapi buat informasi Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kita seringkali suka, bahasa saya, kita suka teralihkan perhatiannya. Ya, teralihkan perhatiannya. Karena tadi firman Tuhan berkata bahwa Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, buat Tuhan Yesus, prioritas pertama adalah di sorga, baru di bumi. Tetapi prioritas kita semua, kalau kita mau ngomong terbuka, prioritas kita itu di bumi. Sorga urusan nanti. Gak heran, dari semua doa saudara, kalau saudara mau daftarkan 10 urutan doa saudara, pasti rata-rata doa saudara semuanya terkait yang di bumi. Berapa banyak di antara saudara berdoa supaya makin kenal Tuhan? Berapa banyak di antara saudara berdoa supaya jadi berkat untuk orang lain? Kalau kita mau ngomong jujur, pasti kita lebih berperkaranya apa? Yang belum married, Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Yang masih sekolah, ingin diberikan supaya dapat nilai yang terbaik. Yang berbisnis, supaya omsetnya yang terbesar. Yang bekerja, supaya dapat promosi yang terbaik. Tetapi pertanyaannya kepada kita semua, saudara, bahwa berapa lama sih kita hidup? Pertanyaan paling besar kan adalah, sampai kapan kita hidup? Pertanyaan yang paling klise, tetapi paling susah kita jawab sebetulnya, Bapak Ibu sekalian. Kita terlalu teralihkan dengan masalah-masalah yang ada di hadapan kita semua. Saya akan menyampaikannya, firmannya nanti minggu depan, saudara. Tapi saya kasih kisi-kisinya saja. Saya sudah menyiapkan firman buat saudara itu tentang kisah Nabi Elia. Di 1 Raja-Raja 19, saudara, bahwa Nabi Elia ini mengalami satu frustasi. Padahal frustasinya itu dimulai dengan kemenangan di 1 Raja-Raja 18.
Dia menang melawan 850 dukun, kalau saya bisa bahasakan gitu ya. 850 dukun tuh gak sedikit loh saudara. Ya, 850 dukun itu bahkan gak bisa muat itu ballroomnya Hotel Santika saudara. Ya ini berarti satu orang 850 dan dia menang. Tetapi ketika ada masalah yang datang lagi, dia menjadi frustasi, dia menjadi kecewa sama Tuhan. Tetapi yang menariknya adalah di tengah kekecewaan itu Tuhan masih kasih dia makan. Walaupun saudara kecewa sama Tuhan, Tuhan tetap mengasihi saudara. Amin. Nah yang menariknya adalah di tengah kekecewaan itu Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Allah bilang apa kepada Elia? Disuruh pulang lagi, balik lagi. Ke tempat apa? Ke tempat pertama dia kabur. Disuruh apa? Balik lagi kepada panggilan, saudara. Disuruh balik lagi kepada panggilan. Bahkan salah satu keluhan Nabi Elia itu sebetulnya sering kali juga saya keluhkan, saudara. Saya merasa saya ini ngebiayain gereja, saudara, selama 11 tahun. Makanya Bapak Ibu yang bisa mendapatkan laporan keuangan gereja, ketika ada terjadi masalah sama keuangan saya, maka keuangan gereja juga terjadi masalah. Nabi Elia pun begitu loh. Dia bilang apa? Aku ini bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Dan tinggal aku sendiri loh, gak ada yang lain. 2 kali dia ngomong begitu sama Tuhan Allah. Tahu gak Tuhan Allah bilang apa? Enggak. Ada 7.000 nabi yang sama seperti kamu. Dan aku selamatkan, aku lindungi. Di situ baru Elia kaget, saudara. Tahukah saudara, seringkali saya punya pikiran ngongkosin pelayanan. Tapi Tuhan selalu ingetin saya, ini pelayanan bukan punya saya. Ini pelayanan punya Tuhan. Dan tugas saudara dan saya sederhana. Mari kita pikirkan perkara-perkara bukan hanya yang di bumi, tapi juga yang di sorga. Kita semua mau sehebat-hebat apapun saudara, kita semua akan masuk tuh ke liang lahat. Ya ukurannya saudara ukur sendiri deh, suka-suka duit saudara ya kan. Saudara mau cari yang di San Diego, mau yang lebih lebar silakan. Tetapi pada dasarnya kita semua akan pergi. Tadi malam saya sempat-sempatkan di tengah kesibukan, ya saya nyampe ke sini ke tempat anak-anak muda lagi youth, saya lagi ada tamu gitu ya. Terus habis tamu saya udah bilang sama istri, mau nggak kita jalan keliling yuk? Karena saya udah lama banget nggak punya waktu keluarga. Saudara. Anak-anak cuma tanya kapan libur. Saya bilang, I think I will not have holiday till December. Saya bilang, saya lagi sibuk banget. Tetapi di dalam perjalanan di mobil itu, saudara, saya cerita sama istri. Ini ada satu kisah yang menurut saya menyedihkan sekali, ya. Kisah di mana di sebuah perumahan namanya Citra, di mana saya punya rumah juga di sana, ya. Tapi nggak pernah ditinggalin dari 2014 beli, ya. Di mana ada sepasang yang saudara pada dengar ya, suami istri meninggal busuk, punya 3 anak laki-laki, anaknya nggak rawat, anaknya nggak tengok, dan tetangga yang rawat, jemaat GPIB Cepecang yang rawat, dan kok kali ini si bapak kok nggak muncul-muncul. Biasanya gereja yang kasih makan. Ternyata sudah meninggal 5 hari. Suami istri. Saya dengar gitu, saya bilang sama Meisha, saya bilang sama anak-anak, kalian gimana nanti sama orang tua? Pak, Bu yang masih punya orang tua, segimanapun orang tua kalian, mesti perhatiin. Wah ini sih anak bahasa saya ya. Mungkin bahasa Thailand dari suku mana ini bahasanya bejat menurut saya. Tapi itulah hidup. Ya pasti orang tuanya ada salah juga. Sampai sebegitunya akhirnya datang ke pemakaman anak yang ketiga. Ini lagi ramai di TikTok nih. Gila loh, orang tua ditinggal mati kayak begitu. Ya lupa ya, hidup ini gak cuma di sini loh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa jalan-jalan, ya, makan di mall sekarang minimal goban. Saya 11 tahun pelayanan, pernah gak saya minta uang persembahan kalian? Gak pernah. Tapi seberapa kalian rela untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini? Pernah gak saya nuntut? Gak pernah.
Tapi kalian jalan-jalan, kalian makan kan gampang banget keluar duitnya. Set. Ingat loh, saya bilang tadi sama Pak Eko sama Bu Mayang di bawah, gereja ini saya sendiri belum bisa menyiapkan waktu untuk pergi misi. Karena belum bisa, jadi yang pergi uangnya. Saya punya uang, Bapak Ibu kumpulkan uang, saya kasih. Bapak Ibu mau tahu laporan keuangan gereja, kan saya kirim. Kalau mau tahu lebih detail, tanya sama Albert. Albert yang bantu saya ngurusin uang. Pernah bahkan beberapa tim pastoral bilang, Pak ini uangnya kebanyakan buat nyumbang-nyumbang. Bahkan ada yang nyumbang-nyumbang mungkin sampai saya dibilang, jangan sampai dimanfaatin. Banyak pendeta minta sama saya. Ini sekarang ada satu pendeta Facebook Messenger saya terus gitu. Untuk sewa gereja, bayar sewa gerejanya. Aduh, saya kadang-kadang sedih juga, ini jemaatnya kemana? Ini kan sama kayak anak nggak perhatiin orang tua. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari, misionaris itu nggak cuma kita. Bapak Ibu misionaris. Saya ngomong gini bukan mau minta uang buat gebelan, bukan. Saya cuma mau ngingetin, syarat mati nggak harus tua. Syarat mati nggak harus sakit. Ya, mati bisa datang kapan aja. Udah lihat kan beberapa fotonya Pak Hendri lagi didoain, udah mau meninggal. Yang doain siapa? Pak Frans sama Pak Rusdi. Sekarang Pak Hendrinya masih sehat, diselamatin Tuhan. Tetapi Tuhan lebih sayang Pak Frans sama Pak Rusdi, udah dipanggil lebih dulu. Itulah misteri kehidupan. Saya waktu itu tunjukin foto sama Pak Hendri. Nih Pak, ya kita tahunya dulu kita akan makaminnya Pak Hendri. Tapi nggak taunya rencana Tuhan berbeda. Saya sih berdoanya sebagai gembala, apalagi saya lagi sibuk banget nih, sampai Maret saya bakal sibuk banget. Saya sih berdoa nggak ada satu orang pun di antara saudara dipanggil Tuhan dulu. Saya sering banget doa sama Tuhan begitu. Tuhan jangan ada yang meninggal dulu ya, gue lagi sibuk nih. November aja saya diundang ke China nanti. Ini kan saya baru buka 1 cabang showroom kan. Ini saya mau buka lagi 10. Ini besok meeting, ini habis ini dari tadi, waduh, telepon sana sini, waduh. Saya sering kali doanya gitu, Tuhan, selagi gue sibuk ini jangan ada yang mati dulu ya. Waktu itu yang paling panik saya waktu Pak Huta Galung meninggal. Karena saya lagi ngajar dan harus ngajar sampai jam 5 sore. Wah udah gak konsen tuh. Saya ngajar. Makanya saya bilang sama Bu Sela waktu itu, saya nyusul ya, tim pastoral apa semua. Mari Bapak Ibu sekalian, hari ini yang cuma datang ke gereja, kasih kolekte pulang, datang, kasih kolekte pulang, datang, kasih kolekte pulang, malam ini mulai mikir. Jangan sampai yang selamat kita doang. Ya, pembantu kita, ya, tetangga kita. Ya kan nginjil gampang sekarang kan. Video-video khotbah saya kan sharingin aja, disebar-sebarin aja nggak apa-apa. Ya, saya nggak tahu tuh ada satu video saya kan lagi viral banget tuh. Sampai saya dikasih tahu sama beberapa hamba Tuhan, Pak Junianto lagi viral nih. Kita nggak pernah tahu Tuhan bisa pakai pesan yang mana supaya akhirnya yang selamat nggak cuma saudara. Saudara mau sekaya apapun, nggak bawa pulang tuh harta. Saudara bilang, Pak, tapi saya masih susah, Pak. Hidup saya menderita, Pak. Tenang aja, menderita lu gak selamanya. Tuh Lazarus, sampai usir anjing aja ngejelatin boroknya aja dia gak bisa, karena gak punya tenaga, saking lemesnya. Sampai mati dia masih pengemis gak? Masih. Tapi ternyata di pangkuan Abraham. Keren kan? Di pangkuan Abraham tuh orang kaya yang gak percaya, apa di pangkuan Abraham? Di kukunya aja enggak. Masih mending di kukunya Abraham gitu kan. Di tempat liang yang paling bawah. Mari Bapak Ibu sekalian. Makanya saya kenapa saya bilang ya udah kalau saya nggak bisa datang secara fisik, minimal uangnya. Bapak Ibu nggak usah kasih uang ke GBLF nggak apa-apa. Minimal yang jadi orang tua yang mencerminkan Yesus. Amin. Jadi orang tua yang ngajak doa kalau malam. Jadi suami istri jangan todong-todongan, lu aja. Gitu, biar fair kita pakai YouTube. Gila kan lu? Biar YouTube yang doa. Tuh, minimal sekitar kita semuanya selamat. Amin. Ya, minimal semuanya selamat. Habis itu orang luar selamat. Ajak makanya ke gereja. Ya, ajak teman-teman saudara ke gereja. Bukan supaya menemuin bangku, bukan. Supaya kita semua jadi misionaris. Amin, saudara. Ya, kita bersyukur banget loh. Ada orang-orang yang Tuhan panggil
dipanggil seperti Pak Eko dan Bu Maya. Saudara siap support terus tiap bulan, amin. Ya, kita support mereka tiap bulan, ya walaupun belum besar. Kecuali saudara bilang, Pak udah pokoknya sekarang saya bikin besar deh, ya udah silakan. Ya, saya juga bantu tuh perintisan gereja. Kemarin ketua BPD WA lagi, Pak Jun, ini ada pembukaan gereja, butuh keyboard. Nah, ya udah. Ntar ada lagi WA Pak Jun ini, ya udah. Ini pendeta-pendeta pikir saya nih ATM, saudara. Artinya uangnya banyak banget. Sebetulnya nggak banyak banget. Kita nggak perlu untuk ngasih tunggu uang banyak, saudara. Kenapa sih saya ngasih? Udahlah kasih lah, udahlah. Kenapa? Karena saya pernah kurang. Dan saya tahu rasanya kurang. Makanya saya ngasih. Gitu loh. Ya, saya pengen semua jemaat GB Live punya hati yang begitu juga. Ya, mau sekaya apa sih, mau pakai cincin emas gede-gede gitu kayak Hotman Paris? Nggak perlu lah. Yang penting kita asal ada makanan, pakaian cukup. Semalam saya ditawarin produk lalu ini, terus dia tanya gitu kan, Pak Jun kalau pendapatan berapa? Saya bilang sekian. Itu dibagi apa? Yang saya bilang pertama perpuluhan. Oh, kaget ya, pertama perpuluhan. Saya khotbah di Pak Andreas tuh kemarin minggu lalu. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau dapat 100 juta harus habiskan dalam waktu 4 jam. Apa yang kalian lakukan pertama? Semua ibu-ibu jawab kompak, ke toko emas. Saya bilang ini nih penyakitnya nih, makanya nggak diberkati. Kenapa? Pas ada Pak Andreasnya, karena nggak ada yang lu semua mikir langsung ke Pak Andreas, Pak. Kasih perpuluhan dulu. Ya itulah, kepalanya bukan di sorga, di bumi. Langsung toko emas. Kalau dia lari ke toko emas ditabrak angkot, mati gimana? Makanya semalam ada yang nawarin saya produk tamu tuh. Dari pendapatan Bapak, kemana Bapak investasikan? Saya bilang pertama perpuluhan. Yang kedua misi, saya bilang nyumbang-nyumbang. Saya bilang, oh gitu ya. Enggak ini Pak, iya gitu juga saya bilang. Tapi pertama perpuluhan dulu, baru kedua nyumbang-nyumbang. Kalau ke orang tua bukan hitung nyumbang ya. Ke orang tua jangan hitung nyumbang. Ya saya bilang nih semua anak-anak muda nih di sini nih, hargai orang tua. Yang udah dapat gaji nih, kasih tuh orang tua uang. Walaupun nggak butuh uang, bukan uangnya, tapi hatinya. Terserah mau orang tuanya kurang ajar, orang tuanya ngeselin, udahlah. Ya saya mau ingetin semua di sini nih. Nggak lama-lama ya kita mau perjamuan kudus. Saya dorong kita semua, mari kita jadi misionaris juga saudara. Amin.